Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait algoritma versus nasab. Ya, kita bicara bahwa algoritma yang bekerja di dalam polemik nasab, di dalam narasi polemik nasab, kemudian diamplifier oleh para konten kreator. Nah, kalau kita bicara selama ratusan tahun, kita itu diajarkan satu hal, bahwa otoritas dalam agama itu diwariskan dari sebuah nasab turun-temurun gitu ya. Nah, bahwa ada kelompok tertentu yang secara otomatis itu lebih banyak didengar hanya karena garis keturunannya tersambung kepada Nabi. Nah, tapi kita bicara era hari ini, di era TikTok, di era YouTube, di era Instagram, saya akan tunjukkan satu fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Otoritas itu sudah berpindah tangan, dan yang mengambil alih itu bukan lagi ulama ataupun habaib, tapi sebuah algoritma. Sedikit saya menjelaskan terkait metodologi yang saya sampaikan di sini, bukan hanya opini atau hanya asumsi saya belaka atau pendapat saya pribadi, namun ini berbasis analisa dengan pendekatan naratif framing analisis. Kemudian social perception mapping, bagaimana mapping persepsi sosial di publik. Kemudian naratif konflik index dan sentimen emotional virality. Nah, data yang diambil itu adalah data dari platform komentar-komentar yang ada di YouTube. Kemudian konten TikTok yang viral. Kemudian engagement daripada Instagram. Serta pola-pola yang secara masif menjadi sebuah distribusi algoritma. Nah, artinya apa? Apa yang saya sampaikan ini melalui beberapa pendekatan, melalui beberapa analisis, itu bisa diuji ulang oleh siapapun. Jadi kalau pihak Ba'alawi ingin membantah apa yang saya sampaikan, ya monggo silakan, bisa disajikan datanya. Data pembanding disampaikan, bukan mendelegitimasi personalnya atau menyerang secara personal, menyerang apa yang saya sampaikan. Nah, pada bagian pertama kita akan bahas data realitas di sosial media. Ini kita mulai dengan fakta yang yang sangat sederhana, bahwa di media sosial sesuatu hal yang viral, sesuatu hal yang populer gitu ya, bukan berarti yang paling tinggi nasabnya. Ini kita bicara personal, habaib yang viral ya, bukan yang paling tinggi nasabnya, tapi yang paling mudah dipahami dan menarik. Nah, dalam observasi ratusan konten yang saya sudah observasi selama 3 tahun ini, dan bahkan sering saya memberikan sebuah edukasi terkait literasi digital, bahwa sekitar 70% konten dakwah yang viral, siapapun itu ya, tidak berasal dari figur berbasis nasab. Hanya sekitar 15-20% konten dari kalangan habaib yang mampu menembus viralitas yang sangat tinggi. Nah, sisanya itu tenggelam tanpa sebuah engagement yang jelas. Kalau kita bicara jangkauan-jangkauan yang bisa digapai dari setiap video-video. Ya, ini bukan sebuah asumsi,
ya. Ini bisa teman-teman cek langsung, bandingkan views-nya, kemudian bandingkan like-nya, kemudian bandingkan komentarnya dari setiap video-video. Kalau mau ngambil sampel ya jangan ambil 1-2 video, ya, ambil beberapa video yang pro Mbak Alawi, kemudian ambil video yang pro dengan tazkiyah imat, ambil beberapa video yang memang tidak membahas nasab, dan ambil video daripada orang yang tidak pernah terlibat di dalam polemik nasab. Kemudian bagian kedua, pola komentar publik yang muncul. Kalau kita lihat suara publik gitu ya, komentar yang paling sering muncul itu adalah yang penting ilmunya, bukan keturunannya. Ini ustadz, ini kiai, ini ulama, gampang dipahami, gak peduli Habib atau bukan. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara hari ini, publik sudah mulai lepas daripada loyalitas nasab. Ya, publik tidak lagi memuja nasab itu sebagai nasab yang suci. Karena klaimnya sudah runtuh, bukan sebagai cucu Nabi, sehingga tidak menjadikan kultus yang berlebihan. Nah, mereka justru berpindah ke kualitas komunikasi, kualitas narasi. Inilah perubahan besar yang terjadi di era sekarang ini, ketika nasab Alawi yang mereka klaim tersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu runtuh, itu rungkat. Ya, sehingga di dalam persepsi publik itu tidak lagi loyalitas terhadap nasab, lebih kepada kualitas komunikasi dan kualitas penyampaiannya. Jadi kalau misalkan ada yang mengklaim, ada yang kampanye, ada yang branding lagi tentang nasab Habib, publik sudah nggak terpengaruh lagi, dan publik itu lebih cerdas daripada apa yang dipikirkan oleh kalangan habaib sekarang ini. Kemudian bagian ketiga, kita melihat analisa perubahan otoritas. Kalau dulu kita bicara otoritas itu dibentuk melalui sanad, melalui nasab, ya, kemudian dijadikan sebuah struktur sosial. Nah, sekarang apa yang terjadi? Otoritas dibentuk oleh sebuah algoritma, dibentuk daripada sebuah engagement, kemudian dibentuk dari watch time atau durasi tonton. Nah, ini ini bukan sekedar teori saja, tapi ini adalah sistem kerja pada platform-platform di sosial media. Kalau kita bicara TikTok lah ya, TikTok tuh nggak peduli siapa Anda, latar belakang Anda itu apa, pekerjaan Anda itu apa, kemudian nasab Anda itu nyambung atau enggak kepada Nabi, gitu kan? Kemudian YouTube nggak peduli juga siapa leluhur di atasnya, apakah leluhurnya mempunyai garomah-garomah yang melebihi mujizat Nabi, itu nggak peduli. Sosial media yang peduli itu cuma satu: apakah banyak orang yang menonton konten yang dibuat atau tidak? Apakah penonton tertarik atau tidak dengan konten itu? Nah, kalau kita bicara kejatuhan logika nasab Mbak Alawi di era digital hari ini, inilah masalah besar yang mulai terlihat nampak di permukaan. Nah, kalau otoritas dulu itu berbasis nasab, sekarang otoritas ditentukan oleh algoritma. Kalau misalkan hari ini, ya, Mbak Alawi itu mengklaim dengan adanya ijma, maka kalau ijma itu dikatakan itu populer atau viral, maka otoritas atau dibentuk karena sebuah algoritma. Nah, permasalahan hari ini, narasi yang berbasis ijma itu pun juga sudah rungkat, sudah runtuh. Maka pertanyaannya, apakah nasab Mbak Alawi ini masih relevan sebagai sebuah legitimasi yang hidup secara organik di dunia digital yang ada pada hari ini?
Atau ya, kita bicara atau sebuah sistem yang sudah recycle, sistem lama, sistemnya sudah expired, sistemnya sudah kadaluarsa, yang memang dari pihak mereka itu belum menyadari kalau sudah runtuh. Nah, di samping itu ya, saya akan memberikan sebuah pembanding dan pembeda di dalam riset-riset yang dilakukan di sosial media. Kalau kita bedah, saya menggunakan beberapa multi-layer analisis. Kalau kita bicara yang pertama gitu ya, kita bicara pertama secara kognitif lah, kita bicara secara kognitif. Manusia sekarang atau Gen Z lah katakanlah, atau era digital hari ini di tahun 2026, masyarakat itu ingin cepat paham. Masyarakat ingin cepat secara instan memahami situasi dan kondisi. Manusia ingin memahami konteks dan substansi yang jelas. Bukan berbicara, oh ini si Fulan bin Fulan bin Fulan, ataupun ini adalah leluhurnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Bukan silsilah yang panjang sampai ke atas. Jadi publik itu lebih cenderung ingin mengetahui pemahaman secara instan. Kemudian kedua, secara sosial. Generasi muda saat ini, terutama Gen Z itu nggak punya ikatan emosional dengan nasab. Nasab itu kan dibentuk otoritasnya di zaman, kalau saya sekarang umur 40 tahun, saya mengenal Habib itu berarti di tahun 2000-an lah ya. Berarti sudah 26 tahun yang lalu. Kalau kita bicara hari ini, orang yang lahir di antara tahun 94, 96 atau 2000-an lah, atau di atas tahun 2000 ya, bukan di bawah tahun 2000. Kalau di bawah tahun 2000 masih paham, tapi di atas tahun 2000. Misalkan kita bicara di tahun 2004 ya, 2015 ataupun seterusnya gitu ya, itu tidak mengenal atau tidak peduli dengan kondisi nasab, legitimasi nasab. Secara emosional itu nggak punya ikatan yang jelas dengan nasab. Nah, ini suatu suratan takdir, atau memang Allah sudah memberikan jalan kepada manusia bahwa kalau nasabnya Habib itu rungkatnya nggak sekarang, rungkatnya mungkin nanti 10 tahun yang akan datang, kemungkinan Gen Z itu akan terdoktrin ya, akan terpapar dengan nasab yang tanpa sebuah verifikasi. Artinya manusia atau orang yang hidup di tahun 2010-an yang lahir ya, 2010, kemudian anak-anak muda yang sekarang Gen Z yang baru lulus SMA itu nggak mengenal lagi tentang nasab. Kemudian ketiga, secara budaya pun berubah. Ya, budaya yang berubah itu apa? Yang viral menurut mereka itu yang dianggap benar. Padahal belum tentu benar. Apa yang nampak di permukaan, apa yang dinarasikan itu belum tentu realitas yang jelas. Sebagaimana kita memahami dengan data dan fakta. Kemudian secara struktural, platform sosial media itu mengontrol distribusi, bukan ulama. Artinya apa? Sistem itu sudah berubah, tapi narasi lama yang masih dipertahankan. Makanya kemarin saya memberikan sebuah edukasi, kok sekarang era 2026 narasinya kok nggak berubah-ubah? Narasinya kok itu aja? Jangan-jangan Mbak Alawi itu juga ketinggalan zaman. Zamannya sudah maju, mereka masih mempertahankan otoritas lama yang memang hari ini itu sulit untuk bisa dipahami masyarakat, untuk bisa dipercaya lagi oleh masyarakat. Nah, ketika saya bicara data tadi, apakah data itu sempurna? Justru tidak sempurna. Tapi kalau kita bicara sampel, ratusan sampel dari konten-konten platform media sosial,
Kemudian kita melihat konsistensi polanya yang sangat tinggi selama 3 tahun ini. Dan kemudian margin of error-nya moderat, saya ambil di angka 7%. Yang paling penting apa? Polanya konsisten itu di semua platform. Polanya seragam, polanya nggak berubah, dan polanya ya itu-itu aja. Artinya hal ini bukan suatu kebetulan. Jadi kesimpulan yang bisa sampaikan pada episode kali ini, kalau hari ini kita sampai pada suatu kesimpulan yang sifatnya nggak nyaman tapi nyata, bahwa otoritas yang saat ini tidak lagi bisa diwariskan. Saat ini otoritas yang diperebutkan di dunia digital, ya, siapapun itu bisa mempengaruhi karena algoritma yang membentuk itu. Dan dalam sistem-sistem itu, nasab itu justru tidak punya nilai. Kalau nasab itu tidak bisa bersaing dengan algoritma. Jadi kalau mau ingin bersaing dengan algoritma, ya narasi Ba'alawi harus dikuatkan dengan data dan fakta. Kalau narasinya hanya itu saja, maka kan tenggelam dengan algoritma. Karena situasi traffic algoritma di seluruh sosial media itu sudah melawan sebuah kebenaran, klaim versus kebenaran, klaim versus data. Jadi siapapun yang bernarasi tentang polemik nasab itu memberikan sebuah data dan fakta. Ini kita bicara pro keimat. Kalau selama ini narasi Ba'alawi hanya mengadakan sebuah narasi yang blunder, bulat, muter-muter, ia akan kalah dengan algoritma yang memang lebih menekankan kepada data dan fakta. Dan pertanyaannya sekarang itu bukan lagi siapa, keturunan siapa, Fulan bin Fulan, tapi siapa yang mampu menguasai perhatian publik di media sosial. Demikian saya, Eros ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.